Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Indah Gita Cahyani IPA selaku pembicara pertama bersama rekan saya yaitu Riandra Putra Setiawan selaku pembicara kedua dan Claudia Riri Olivia Purba selaku pembicara ketiga. Dewan juri yang terhormat, kami selaku tim pro mengaku setuju terhadap mosi kali ini, yaitu forum ini sepakat dengan pengesahan RUU KUHP pasal 100 tentang hukuman pidana mati, yaitu dikatakan hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan memperhatikan 1. Terdakwa menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki. 2. Peran terdakwa dalam tindak pidana tidak terlalu penting. 3. Ada alasan yang meringankan. Mati merupakan jenis pidana yang paling berat Dewan Juri yang terhormat. Pidana mati juga dapat dijatuhkan pula secara bersyarat dengan memberikan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tak perlu dilaksanakan. Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan syarat-syarat tertentu, yaitu 1. Terpidana menunjukkan rasa penyesalan dan ada harapan untuk diperbaiki. Maksudnya, ketika terdakwa merasa menyesali perbuatan tersebut dan memiliki iktikat untuk berkelakuan baik selama masa tahanan, maka tuntutan terhadap terdakwa bisa dikurangi, diganti, atau bahkan dicabut dengan catatan ketika terdakwa bebas dan masih mengulangi hal tersebut, maka terdakwa langsung dijatuhkan pidana mati tanpa terkecuali. 2. Ada alasan yang meringankan. Kembali kepada pengaturan pidana mati dalam RUU KUHP, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia memiliki kewenangan untuk mengubah pidana mati menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun, yaitu jika terdakwa memenuhi kriteria-kriteria pada pasal 100 ayat 1. Dengan demikian, meskipun nanti setelah putusan inkres tetap pidana mati dan berlakunya keputusan itu sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 berlaku, maka ketentuan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tetap dilakukan. Untuk vonis hukuman mati itu sendiri tertera pada pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yaitu vonis mati bersyarat pada KUHP yang disahkan pada 6 Desember 2022. Itu menjelaskan bahwa terpidana akan diberikan masa percobaan 10 tahun bagi terpidana untuk berbuat baik di dalam penjara. Bila selama 10 tahun ia berbuat baik, hukumannya dapat diubah menjadi penjara seumur hidup dengan keputusan presiden. Ancaman pidana hukuman mati masih tercantum dalam final rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP yang diserahkan pemerintah kepada DPR. Pidana mati dalam RKUHP diatur dalam pasal 67, pasal 98, pasal 99, pasal 100, pasal 101, dan pasal 102. Dalam pasal 67 diatur, pidana yang bersifat khusus merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif. Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat. Demikian pasal 98 RKUHP. Ketentuan teknis pelaksanaan hukuman mati tertuang dalam pasal 99. Kemudian pasal 100 mengatur terkait hukuman mati dengan masa percobaan 10 tahun. Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan keputusan presiden setelah mendapatkan pertimbangan-pertimbangan dari Mahkamah Agung atau MA. Demikian pasal 100 ayat 4. Akademisi Universitas Indonesia Dr. Surastini Fitriasih, SHMH, menganggap jika rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RUU KUHP adalah kebijakan yang tidak hanya memberikan ketegasan namun juga keadilan hukum di Indonesia. Salah satunya adalah adanya alternatif sanksi bagi pelaku pelanggaran tindak pidana. Keunggulan dari RUU KUHP itu adanya alternatif sanksi. Pidana penjara bisa diganti pidana denda bisa diganti dengan pengawasan atau kerja sosial. Kata Surastini saat acara dialog publik RUU KUHP yang diselenggarakan di Bandung pada Rabu 7 September tahun 2022. Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR,
Erasmus Napitupulu mengungkapkan dampak akibat negara menjatuhkan vonis mati terhadap seseorang. Negara melakukan penyiksaan, kata Erasmus dalam diskusi prospek penghapusan hukuman mati di Indonesia via akun YouTube Amnesty International Indonesia pada Selasa 21 April tahun 2020. Contohnya, bisa kita lihat dari beberapa kasus yang pernah terjadi di dunia. Di antaranya adalah kasus Hagilt yang dituduh memerkosa dan membunuh seorang wanita di Cina pada 9 April tahun 1996. Carlos de Luna yang dituduh atas kasus pembunuhan di Amerika Serikat pada 4 Februari tahun 1983. Cameron Todd Willingham dituduh membunuh anak-anaknya di Texas pada 17 Februari tahun 2004. Hagilt dieksekusi pada 10 Juni tahun 1996. Pada 5 Desember 2006, setelah 10 tahun pengeksekusiannya berlangsung, Zhou Ziyong mengakui bahwa pemerkosaan dan pembunuhan itu adalah ulahnya. Carlos de Luna dieksekusi pada 7 Desember tahun 1989. Pada Mei 2012, investigasi yang dipublish oleh The Columbia Human Rights Law Review menyatakan bahwa pelaku yang sebenarnya adalah Carlos Hernandez. Cameron Todd Willingham dieksekusi pada 17 Februari tahun 2004. Tetapi pada tahun yang sama, teknik investigasi kasus Willingham dikritik oleh Chicago Tribune artikel. Laporan investigasi pada Agustus 2009 mengatakan tidak ada laporan saintifik dalam kasus Willingham yang valid membuktikan bahwa dia adalah pelakunya. Maka dari itu, untuk mencegah terjadinya kejadian yang sama di Indonesia, kita memerlukan disahkannya RUU KUHP pasal 100 seperti yang dilakukan berbagai negara. Contohnya adalah Cina. Dari ketentuan pengaturan pidana mati berdasarkan KUHP negara Cina, terdapat 2 kemungkinan bagi terpidana mati yang berhasil menjalani masa penundaan selama 2 tahun. Yaitu pertama, pidananya direduksi menjadi pidana penjara seumur hidup apabila menunjukkan penyesalan atau pertaubatan. Atau kedua, direduksi menjadi pidana minimal 15 tahun tetapi tidak lebih dari 20 tahun apabila menunjukkan penyesalan atau pertaubatan, juga menunjukkan pengabdian yang berjasa. Maka pengesahan RUU KUHP pasal 100 sangat adil apabila terrealisasikan, mengingat bahwa penyelidikan kasus untuk mengetahui kebenarannya tidak hanya membutuhkan waktu yang singkat. Untuk menghindari hal-hal yang sudah terjadi di negara luar, maka pasal 100 RUU KUHP itu dibutuhkan sebagaimana mestinya. Dewan Juri yang terhormat. Apabila terpidana selama masa percobaan tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan atas persetujuan atau perintah jaksa agung. Dengan ketentuan ini, Dewan Juri yang terhormat, terdapat kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana mati bersyarat. Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan gerasi bagi terpidana ditolak Presiden. Penjelasan 90 ayat 4 RUU KUHP juga menyebutkan bahwa mengingat beratnya pidana mati dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi apabila ada kekeliruan, maka pelaksananya baru dapat dilakukan setelah Presiden menolak permohonan gerasi orang yang bersangkutan. Dan juga ketentuan pasal 92 RUU KUHP menyatakan bahwa jika permohonan gerasi terpidana mati ditolak dan terpidana mati tidak dilaksanakan selama 10 tahun bukan karena terpidana melarikan diri, maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan keputusan Presiden. Seperti pasal 28A pun sudah mengatur tentang hak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Selanjutnya dikuatkan oleh pasal 28G Dewan Juri yang terhormat, yaitu tentang 1. Hak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaan serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu merupakan hak asasi. Yang kedua, hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.
dan berhak memperoleh suara politik dari negara lain. Mengapa antara pasal 28A, 28G, dan pasal 100 berkaitan? Karena apabila tidak ada pasal 100 ini dan setiap terdakwa yang terkena hukuman mati dan langsung ditindak saat itu juga, maka antara pihak yang mendukung dan pihak yang menolak pidana mati terdapat perselisihan. Maka diadakannya pasal 100 disertai beberapa syarat di ayat 1 yang menjadikan kedua belah pihak setuju atas hukuman mati tersebut. Pada pasal 28A, lagi-lagi saya ingatkan, juga sudah dijelaskan bahwa setiap individu berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Maka apabila terdakwa langsung dikenakan hukuman mati dan langsung dieksekusi, lantas di mana pasal 28A diberlakukan? Maka dari itu, kesimpulan yang dapat kami ambil adalah pidana mati tak lagi ditempatkan sebagai pidana pokok, melainkan pidana alternatif agar terwujudnya keadilan restoratif. Hal itu dilakukan untuk mengakomodir masukan dari dua kelompok masyarakat, baik yang meminta hukuman mati dihilangkan dan mereka yang tetap merasa hukuman mati dibutuhkan untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya. Sebab yang menjadi tolak ukur bukanlah sekedar surat berkelakuan baik, namun seluruh tindakan narapidana selama di dalam penjara. Karena masa percobaan itu adalah masa di mana terpidana menjalankan program-program yang ada di dalam lapas sebagai warga binaan dan tidak melakukan tindak pidana lagi. Alasan pembatalan hukuman mati berbeda dengan alasan pemberian remisi dan asimilasi. Sebab narapidana dikenai masa percobaan yang artinya tak boleh melakukan tindak pidana lagi. Apabila terpidana melakukan tindak kriminalitas lagi, maka hukuman mati langsung dijatuhkan tanpa harus menunggu jangka waktu selama 10 tahun. Sekian penyampaian argumentasi dari kami. Karena setiap individu memiliki hak untuk berpendapat, maka kami selaku tim pro berhak menyetujui mosi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.